Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nawayna ta'alluma wa ta'lima wal fadata wal istifadata wal hasalata masuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalatul akhir. Ibtiga menurut ridwan Allah. Qala mu'allif rahimahullah wa adama nafa'a bi barakatuh wa. Nah, kemarin yang dikatakan haram di dalam waktu sholat ketika sholatul ihram, ya, sholat sunnah ihram. Karena sunnah ihram itu dia masih di luar batasan tanah haram di kota Mekah. Ya. Kan pertama dikatakan kemarin tuh tahrumu sholat fi ghairi harami Makkah. Haram sholat pada selain di tanah Mekah, ya, di tanah haram. Tanah haram itu tanah Mekah. Kenapa dinamakan tanah haram? Karena orang Kristen atau orang di luar Islam haram masuk ke situ. Jadi yang boleh agama Islam. Nah, itu namanya, maka dinamakan tanah haram. Nah, kalau di luar kota Mekah itu haram tuh, kayak kemarin apa ya contohnya? Kayak ketika matahari baru naik satu tombak, ya, di pagi hari tuh, di waktu isyraq. Sebelum isyraq kan matahari baru naik tuh. Kalau belum sempurna naiknya, itu sholatnya haram kalau kita sholat sunnah. Tapi terus istiwa ketika matahari berada di tepat-tepat tengah bumi, ya, sholat sunnah juga haram. Kecuali hari Jumat nggak ada haramnya deh. Khusus hari Jumat kalau istiwa itu nggak ada haramnya. Sebab dalam hadis ada tuh, hari Jumat ditutup semua pintu neraka tuh sama Allah Subhanahu wa taala. Terus waktu menguning berarti dari mulai setelah asar jam 4:30 sampai sebelum maghrib tuh kalau kita salat sunnah hukumnya haram sampai terbenam matahari. Setelah salat subuh dan setelah salat asar kalau kita salat sunnah hukumnya haram. Itu berada kalau di luar kota Mekah. Kalau di dalam kota Mekah nggak ada haramnya. Tuh, paham tuh ya? Nah, kemarin kayak apa ya? Kayak salatul ihram. Nah, maksud salatul ihram itu adalah salat sunnah pengen ihram. Nah, itu kenapa ya haram? Karena dia belum memasuki wilayah kota Mekah. Nah, kemarin yang itu belum ada jelasin ya. Sekarang disunahkan yustahabul adzan faslun. Yustahabul adzan wal iqamah lil maktubah. In lam yusalliha bi fa'itatil lirujuli wal munfarid. Nah, suatu pasal disunahkan adzan dan qomat untuk sholat yang diwajibkan. Sunnah tuh, ya. Kalau pengen sholat disunahkan adzan. Tapi kalau sholat yang diwajibin, yang 5 waktu tuh. Kalau bukannya 5 waktu nggak sunnah. Sekalipun tidak sholatnya itu dengan luput, ya, bukan sholat yang dikodok azan, ataupun sholat yang dikodok sunnah juga azan tuh. Kita misalnya bangun subuh jam 8 nih, boleh nggak mau sholat sunnah dulu azan? Sunnah malah. Tuh, dulu ada kisahnya ketika Nabi dengan Sayyidina Bilal, dengan Bilal, ketika itu Nabi lagi dalam perjalanan istirahat tuh. Tapi Nabi udah bilang sama Bilal, Bilal kalau bisa nanti jangan tidur ya, supaya bisa bangunin aneh salat subuh kata Nabi. Kata Bilal, diperintahin Nabi, ya aja, siap. Bahasa kitanya begitu, siap wahai Nabi. Ntar kalau aneh begadang deh, ntar kalau subuh aneh bangunin katanya. Nabi tidur matanya doang, tapi hatinya hidup. Beda sama kita tuh. Nabi matanya merem, tidur kan ya, cuma hatinya hidup. Artinya nggak lalai. Ini kalau kita semuanya lalai. Tidur, mata tidur, hati tidur, sampai hilang akal kan. Tapi kalau Nabi enggak. Kenapa tuh? Hikmahnya supaya orang-orang kafir itu tidak menyangka Nabi itu mendapat wahyu dari tidurnya, dari mimpi.
Kan Nabi dapat wahyu kan langsung dalam keadaan sadar dari malaikat Jibril. Bukan dari mimpi. Ya, makanya Nabi tidur sama kayak gitu matanya tidur. Cuman hatinya hidup. Masya Allah ya. Hatinya hidup tahu gitu. Ya paham apa orang yang ngomong. Bilal tidur juga. Bilal akhirnya tidur juga di ngantuk kali ya. Dia tidur, pas Nabi mendusin bangun tiba-tiba udah terang, udah cerah. Tinggalan tuh Nabi. Sholat subuhnya lewat. Bangun Bilal, gimana ente kata Nabi. Ane suruh bangun subuh ente tidur juga ternyata. Kata Bilal, iya wahai Nabi maafin, ane juga udah nahan cuman gak kuat ngantuknya katanya. Ayo deh kalau begitu kita pindah dari tempat ini, habis itu kita sholat kodok. Ya, subuhnya di kodok. Itu dalil kalau kita boleh sholat kodok yang ketinggalan. Itu dalilnya tuh. Ya, akhirnya sebelum sholat Nabi suruh Bilal azan. Sekalipun udah kedua waktu kan, sekalipun udah lewat subuh nggak? Lewat. Tapi tetap Nabi nulu Bilal, azan, azan, sholat ya. Gitu. Kita boleh juga ente jam 8 nih misalnya. Bangun subuh jam 8. Sholat di musola lagi azannya jangan pakai mic ya, jangan pakai mic. Akbar sunnah sebelum sholat yang wajib kita azan. Sekalipun sholat yang luput artinya sholat yang dikodok. Sunnah juga. Lirujulin cuman buat apa ya disunahkan buat laki-laki. Perempuan nggak ada sunnah azan. Kalau laki-laki disunahkan. Walau munfaridan, sekalipun dia salat sendiri tuh. Nanti mau salat isya nih, misalnya nih. Nggak ada orang nunggu jamaah, temen nggak ada, ini nggak ada. Udah deh salat sendiri. Sebelum salat sunnah azan. Ya, sunnah azan. Dan juga qomat. Sunnah juga. Walau sambil azan, sekalipun udah dengar azan dia. Tetap ya, disunahkan azan. Kalau udah dengar kita azan di musola nih. Ternyata kita nggak sholat jamaah di musola. Kita mau sholat di sini umpama nih di majelis. Sunnah azan tuh sebelum sholat. Paham nggak? Terus wali jamaatin saniyah wali faitat. Dan juga disunahkan untuk jamaah yang kedua. Artinya dia sholat jamaahnya gelombang kedua. Kuartal kedua misalnya. Kali satu udah kelar nih. Satu jamaah udah selesai. Ada orang mau sholat jamaah lagi. Kan pertama udah azan tuh. Azan pertama buat jamaah yang pertama. Paham nih ya? Azan yang pertama dan qomat yang pertama dipakai untuk sholat jamaah yang pertama. Berarti jamaah yang kedua sunnah nggak azan lagi? Sunnah. Maksudnya begitu, sekalipun dia sholat jamaahnya dalam kuartal yang kedua atau kelompok yang kedua. Dia waduh mau sholat jamaah, udah assalamualaikum imam. Nyari orang dia. Akhirnya jamaah sebelum sholat disunahkan azan. Terus wali faitatin tuh. Dan juga sekalipun buat yang luput yang tadi Tony bilang salat kodok sunnah azan. Fa ini sama fawaitul au jama' takdiman atau takhiron adzanil ula wahdah. Nah, kalau kita pengen salat jamak ya, salat jamak kayak jamak takdim atau jamak takhir nih. Ya, wa izin sama fa itu dan jika menggabung salat yang luput atau menggabung salat takdim atau takhir, azan yang pertama aja yang dianggap. Umpama kita pengen sholat zuhur di waktu asar. Berarti kita sholatnya yang wajib, 2 kali sholat yang diwajibkan. Apa ya? Zuhur dan asar. Azannya berapa kali? Sekali aja. So ya, bukan 2 kali, sekali aja cukup. Walaupun kita sholat zuhur di waktu asar. Atau kita pengen sholat jamak takdim atau jamak takhir. Udah bahas belum? Belum sampai jamak takdim, jamak takhir ya. Nanti ada tuh kalau kita perpergian jauh. Kita boleh sholat jamak takdim atau jamak takhir. Ya. Misalnya kita sholat asar di waktu zuhur. Itu namanya jamak takdim. Berarti kita menarik asar di waktu zuhur. Azannya berapa kali? Sekali aja. Walaupun 2 kali sholat, tapi azannya tuh. Azan lil ula wahdaha. Maka azan yang pertama satu aja. Walaupun sholatnya 2, tapi azannya disunahkan satu. Paham ya? Nah, terus waktu sahabul iqamah
wahdaha lil mar'ah, dan disunahkan qomat, ya. Satu kali untuk perempuan. Perempuan boleh juga qomat. Perempuan sunnah qomat doang, tapi azan tidak disunahkan. Nah, cuman perempuan ini sunnahnya kalau memang di jamaahnya sesama perempuan. Kalau ada laki-laki yang sunnah siapa? Laki. Karena ada satu laki lah. Laki. Tapi kalau jamaah perempuan dia sunnah untuk jangan azan nih. Ada pernah terjadi tuh perempuan azan. Ya, nggak sunnah. Kalau nggak sunnah kan berarti dia melanggar syariat tuh. Ya kan? Tapi nggak sunahin berarti bid'ah dia. Bener tuh bid'ah. Kalau perempuan azan hukumnya bid'ah. Sebab Nabi nggak merintah. Tapi kalau bagi laki-laki disunahkan azan dan qomat. Jadi kalau perempuan cuman qomat. Itu juga kalau jamaahnya sesama perempuan. Wa yuqala fi sholatil masnunah jamaah as-sholatu jamaah. Nah, kalau kita pengen sholat sunnah, cuman yang dibolehkan jamaah, kayak sholat apa misalnya? Sholat tarawih deh. Tarawih sunnah nggak? Disunahkan nggak jamaah? Sunahkan. Boleh tuh kita cuman bilang apa ya? As-sholatu jamaah. Cukup itu aja. Ya, as-sholatu jamaah rahimakumullah gitu. Terus salatul jamiah rahimakumullah. Boleh. Gak perlu azan. Kenapa ya? Karena salat itu salat sunnah. Qomat nggak? Nggak usah. Cukup apa tadi itu? Bilang as-salatu jamiah rahimakumullah. Udah, salat deh. Kan jamaah. Iya, nggak usah qomat. Karena salat itu sunnah. Paham ya? Salat khusuf tuh. Kan disunahkan tuh berjamaah salat khusuf. Syartul azan. Nah, syarat azan. Al waktu ila subha. Azan itu di waktunya. Kecuali waktu subuh. Faya juju ba'da nisfil lail. Maka boleh kalau salat subuh pertengahan malam boleh. Di kampung rata-rata begitu. Azannya 2 kali biasanya. Ya. Jam 3 azan untuk bangunin orang. Nanti ketika masuk waktu subuh dia azan lagi. Sunnah tuh ya. Apa-apa besok di musolahan. Di Nurul Huda tuh begitu ente jam 3 azan. Sunnah tuh disunahkan malah. Boleh aja, boleh nggak sunnah. Ya maka boleh pertengahan malam azan jam 3 deh. Paling rame. Oh kok jam 3 azan? Ngaco ente. Nah lo giliran gue azan jam 3 lo dateng rame. Giliran gue azan jam setengah 5 waktu subuh lo pada nggak dateng. Berarti yang bego siapa? Yang gila siapa? Dia tuh. Oh, begitu boleh sunnah. Apa dibolehkan aja. Di kampung gitu aneh pernah di kampung azannya 2 kali tuh. Waktu ke mana namanya? Lupa tuh aneh. 2 kali azannya. Jam 3 kan kaget gitu. Wah azan. Oh jam 3. Ya ternyata jam setengah 5 azan lagi. Ya. Wa ilal awwala yaumul dan kecuali juga azan yang pertama di hari Jumat. Nah, ini ada mengatakan azan yang pertama di hari Jumat itu ya sebelum waktu zuhur sebenarnya. Ya. Nah, ketika azan yang kedua baru waktu zuhur. Kalau kita kan enggak ya. Jadi waktu zuhur azan yang pertama, azan lagi untuk sholat Jumat. Nah, karena kalau pakai yang ini nih orang keder. Pasti disalahin kita. Kalau nggak ngaji dia ya. Tuh. Ya. Jumat juga boleh tuh. Apa namanya? Sebelum sholat Jumat nih, sebelum waktu zuhur azan gitu ya. Nah, nanti pas waktu zuhur baru azan. Baru khotib naik ke mimbar. Nah, ini khawatirnya kalau kita azan sebelum Jumat, khotib udah datang lagi jam 11. Rajin tuh khotib ya. Di azan dia naik udah mulai khotib. Nggak sah Jumatnya. Kenapa? Karena belum masuk waktu. Kan syarat kalau Jumat kulluha fi waktu zuhur. Seluruhnya itu dalam waktu zuhur. Jadi kalau belum waktu zuhur belum boleh salat Jumat. Khotib sebelum waktu zuhur nggak sah tuh khotibnya. Nah itu dia makanya kalau ini dipakai di sini orang geder akhirnya. Khotib udah naik aja. Masih jam 11 dia naik dah khotib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak sah khotibnya deh. Nah biasanya kita begitu kan. Zuhur azan sekali. Habis sholat zuhur, habis azan zuhur kita sholat qobliyah Jumatin tuh. Habis itu kan azan lagi.
Nah, itu azan yang kedua untuk salat Jumat. Wa tartibu wal mulah, dan syaratnya tertib juga, ya, dan berturut-turut. Artinya apa ya? Nggak boleh hayalah sholat makan dulu, sholat minum dulu. Nah, sampai jedahnya itu lama tuh nggak boleh. Baru hayalah sholat tuh nggak boleh. Arti dari Allahu Akbar sampai akhir itu harus tertib dan berturut-turut. Terus wa tartibu wa kaunuhu min wahid wabil arabiyah in kana sama man yuhsinuha. Nah, dan keadaannya itu, ya, dan keadaan orang yang komat seperti orang komat itu min wahidin, ya, dari satu orang aja. Ya, kalau bisa adzan juga di komat juga tuh. Yang adzan juga yang komat juga. Terus sunahnya lagi nanti adzan di tempat yang ini komatnya beda gitu. Sunah tuh. Kayak apa ya? Misalnya kayak salah sunah kan, kita sholat maghrib di sini, terus sholat sunahnya di sono. Nah, itu kenapa ya? Karena supaya tanah yang kita pakai ibadah itu menjadi saksi ketika kita meninggal dunia. Jadi saksi ntar dia tuh. Ya Allah, jadi sisa nih kemarin aneh diinjak buat di sholat gitu. Diinjak buat di azan, buat komat gitu. Dan dengan bahasa Arab azan tuh harus pakai bahasa Arab. Sekalipun, ya, fa in kana samma man yusin, sekalipun memang ada yang lebih bagus darinya. Harus pakai bahasa Arab kita. Kalau nggak bisa gimana? Wa alaihi an yata'allama. Wajib atas orang itu belajar. Berarti belajar bahasa Arab hukumnya wajib. Untuk apa? Untuk baca Fatihah dalam sholat dan juga dalam azan. Ya. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tuh. Ada orang azan begitu, gebukin aja tuh. Azan pakai bahasa Indonesia, nggak boleh. Harus dengan bahasa Arab. Wasyartuhuma, nah syarat azan dan qomat adalah isma'u ba'dil jamaah, didengarnya sebagian jamaah. Kalau kita sholat buat jamaah kita doang nih, itu jamaah itu harus dengar. Wa isma'u nafsihi wa in kanu faridan, dan didengar sendirinya sekalipun dia azannya sendiri. Jadi kalau kita sholat apa azannya buat sendiri dan qomatnya buat sholat sendiri, udah minimal tuh azan kita dengar aja. Berarti nggak usah kita kencang. Tapi kalau ada jamaah sekitar sini doang, agak kencengin dikit. Tapi kalau di masjid udah ada tuh tawa. Sunahnya di tempat yang tinggi tuh, ya, di atap di menara sunahnya. Loh, tapi sekarang udah ada apa alat canggih kan, udah tawa, udah nggak perlu naik-naik deh, pakai tawa aja deh. Tapi kalau sholat buat satu jamaah majelis doang nih, minimal didengar tuh sama ya jamaah tersebut. Kalau sholatnya buat sendiri, didengarnya buat diri sendiri. Nah, wasatdu muadzin, syarat muadzin Islam, tamyiz, dan dukur laki-laki. Kalau syarat ajan adalah harus orang Islam. Kalau orang kafir nggak sah dia ajan apa? Buat tamyiz, udah tamyiz berarti kalau anak kecil yang masih belum tamyiz tuh dia nggak sah ajannya. Wa dzukurah, dan juga laki, ya, berarti perempuan kan nggak disunahin. Wa yukrahu tamtid wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.